Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore kepada Bapak Faizin serta Ibu Kartika dan pengunjung sidang yang berbahagia. Perkenalkan, saya Legis Gansa sebagai panitera pada persidangan kali ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menceritakan alur persidangan hari ini. Pada tanggal 19 Juli tahun 2023, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, di Jalan Taman Bunga Merak 2, nomor 14, RW 2, Kelurahan Jatimulyo, Lokuwaru, Kota Malang, Jawa Timur, terdakwa Doni Steven melakukan perbuatan pencurian yang diawali dengan adanya utang kepada korban. Korban yang telah dimintai sebanyak 3 kali menolak ketika terdakwa enggan meminjam lagi kepada korban, dikarenakan utang sebelumnya belum dilunasi. Setelah kejadian tersebut, terdakwa bercerita kepada saksi Ivan atas penolakan yang diterima oleh terdakwa dari korban. Terdakwa mengatakan bahwa ia merasa sakit hati atas perbuatan dari korban. Dan pada saat bercerita kepada saksi Ivan, terdakwa memiliki niat hati untuk mencuri di rumah korban dengan alasan korban yang telah menolak terdakwa. Selanjutnya, pada tanggal 19 Juli tahun 2023, pada kurang lebih pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, di Jalan Taman Bunga Merak 2, nomor 66 RW 2, Kelurahan Jatimulyo, Lokuwaru, Kota Malang, Jawa Timur, terdakwa berusaha memasuki pekarangan rumah korban. Di mana pada saat terdakwa memasuki pekarangan rumah korban, saksi Zidan yang juga sebagai tetangga dari korban dan juga terdakwa melihat bahwa terdakwa memasuki pekarangan dari rumah korban. Kemudian setelah itu, terdakwa memasuki rumah korban melalui jendela yang tidak dikunci. Yang dari kemudian terdakwa mencuri berupa 1 MacBook Pro tahun 2019 dan juga 1 iPad seri 7 tahun 2019 dengan nomor email 35352-02-1780005-5. Selanjutnya, terdakwa ini segera melarikan diri dari rumah korban dengan melalui pintu belakang. Namun, korban yang mengantar anak korban menuju ke toilet melihat peristiwa tersebut, sehingga korban dan terdakwa melakukan perselisihan dan saling cekik, di mana pada saat itu korban mendorong terdakwa hingga terjatuh kepada tempat peralatan makan di dapur. Setelah itu, anak korban yang melihat peristiwa tersebut berteriak sehingga saksi Nadia, yaitu sebagai istri korban dan juga asisten rumah tangga, mendengar teriakan tersebut. Selanjutnya, korban yang masih mencekik terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pisau, kemudian menusukkan ke punggung belakang korban, di mana pada saat itu korban belum melepaskan cengkraman dari terdakwa. Kemudian setelah itu, terdakwa masih menusukkan pisau ke pergelangan tangan korban, di mana pada saat itu korban sudah mulai lemas dan melepaskan cengkraman atau cekikan kepada terdakwa. Sehingga setelah itu, terdakwa dapat kabur melalui pintu belakang, dan pada saat peristiwa tersebut, bersama dengan itu, saksi Zidan melihat bahwa terdakwa keluar dari rumah korban dan dibarengi oleh teriakan dari dalam rumah korban. Saya akan membacakan tata tertib sidang pada hari ini. Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung pengadilan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus menaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. 1. Senjata api. 2. Benda tajam. 3. Bahan peledak. Dan 4. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 6. Dilarang membuat kegaduhan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 7. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 8. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 9. Dilarang merokok, baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan.
10. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 11. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun, kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut untuk menghadiri persidangan. 12. Membuang sampah pada tempatnya. 13. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. 14. Untuk melakukan rekaman, baik kamera, tape recorder maupun video recorder, dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu pada majelis hakim. Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut. 1. Wajib menghormati institusi pengadilan seperti yang telah disebutkan di atas. 2. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan di atas. 3. Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung. 4. Dilarang berbicara, memberikan dukungan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. 5. Dilarang memberikan komentar atau saran atau tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa izin majelis hakim. 6. Dilarang berbicara keras di luar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan. 7. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan. 8. Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta izin kepada majelis hakim. Kepada panitera, penuntut umum, dan penasihat hukum, silakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin diharapkan untuk berdiri. Baik, silakan duduk. Baik, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Setelah kami amati ruang sidang ini, maka sudah tepat dengan dua persidangan yang sesuai dengan pasal 230 ayat 3 KUHP. Dan juga berdasarkan pasal 152 KUHP, kami diadakan dua surat penetapan. Surat penetapan yang pertama, yakni menetapkan kami sebagai majelis hakim pada hari ini, di mana saya, Yang Mulia SMH, sebagai hakim ketua, Bunga Dian Fania SMH dan Fania SMH sebagai hakim anggota. Dan surat penetapan yang kedua, yaitu berasal dari kami sendiri yang menetapkan tanggal sidang jatuh pada hari ini, yakni 18 September tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat sore, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum sidang dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bagi penuntut umum dan penasihat hukum serta pengunjung sidang lainnya untuk mengikuti setiap tata tertib yang telah diberikan tadi. Dan saya juga memberikan peringatan kepada petugas untuk menegur siapa saja yang nantinya melanggar terkait dengan tata tertib yang sudah diberikan tadi. Seperti itu. Baik, Yang Mulia. Baik. Kemudian sesuai dengan SEMA nomor 17 tahun 2019, maka majelis akan menyampaikan pernyataan sikap perilaku anti gratifikasi. Perlu saya sampaikan kepada penuntut umum maupun penasihat hukum bahwa bantu kami keluarga pengadilan di Kota Malang untuk berperilaku bersih dan dengan cara tidak menghubungi kami secara pribadi maupun secara personal seperti itu. Kemudian untuk menerima tip suap pemberian atau janji dalam bentuk apapun juga. Dan jika ada yang mengatasnamakan kami agar segera melaporkan kepada KPK bahwa SMRI Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Ketua Pengadilan Kota Malang yang arah hubungnya bisa dilihat pada pintu masuk tersebut. Baik, mungkin panitera pengganti, apakah benar ini kita di sidang pada hari ini? Benar, Yang Mulia. Baik. Berdasarkan pasal 202 ayat 1 KUHP, panitera pengganti diharapkan membuat berita acara persidangan sampai dengan putusan akhir. Mengerti ya? Baik, Yang Mulia. Baik. Bagaimana untuk penuntut umum hari ini saya siap silakan. Siap dan siap, Yang Mulia. Baik, terdakwa sudah di pengadilan? Sudah, Yang Mulia. Baik.
Silakan bisa lagi verifikasinya dan pastikan tidak ada yang kurang. Baik yang mulia. Untuk penasihat hukum bagaimana, apakah siap dan siap di persidangan? Sehat dan siap yang mulia. Baik, periksa juga ya, periksa jangan sampai kurang. Siap yang mulia. Baik. Panitera pengganti dan rohaniawan sudah siap? Sehat dan siap yang mulia. Baik. Sehat dan siap yang mulia. Baik. Untuk itu, sebelum sidang dimulai, berdasarkan SK Badan Peradilan Umum tahun 2023, kami Majelis Hakim sudah menyusun court calendar dalam perkara ini. Untuk umum dan penasihat hukum, silakan untuk maju ke depan dan mencatatnya. Silakan. Baik. Untuk umum dan penasihat hukum, apakah keberatan? Tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Baik, kalau itu silakan mulai lengkap. Baik, selanjutnya kami Majelis Hakim mengimbau kepada seluruh peserta dan peserta pers untuk tetap mengikuti tata tertib yang ada. Dan jika ingin mengaktifkan suatu rekaman gambar atau layar video, harap untuk mematikan lampu kilatnya seperti itu. Sidang Pengadilan Negeri Kota Malang yang Melisa mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor registrasi perkara PDM strip 138 garing M Malang garing 08 garing 2023 atas diri terdakwa Doni Steven pada tanggal 8 September tahun 2023 yang bertempat di ruang sidang 01 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk umum, hadirkan terdakwa di persidangan. Baik yang mulia. Petugas dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang persidangan dengan bebas. Baik Bu. Baik, terdakwa silakan duduk. Terdakwa bisa berbahasa dengan benar. Bisa yang mulia. Hari ini saya siap di persidangan. Sehat dan siap yang mulia. Baik, kalau itu saudara terdakwa sudah berapa lama ditahan? Sejak 2 Agustus 2023 yang mulia. Baik, untuk itu sebelumnya kami akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan lantang. Nama, Doni Steven, tempat tanggal lahir, Pangkalan 18 September 1985, alamat, Jalan Bunga Merah 2, nomor 66 RW 2, Kelurahan Jatimulyo, Lobok Waru, Kota Malang, Jawa Timur. baik, disami laki-laki, agama Islam, pekerjaan buruh, betul ya? Benar yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 54 KUHP, maka saudara berhak untuk mendapat bantuan hukum. Saudara didampingi oleh penasihat hukum dari pilihan saudara sendiri atau dari pengadilan? Saya didampingi oleh penasihat hukum pilihan saya sendiri yang mulia. Baik, untuk penasihat hukum, silakan maju ke meja majelis hakim untuk memperlihatkan surat kuasa khusus, berita acara supaya advokat, atau advokatnya, dan juga penuntut umum silakan untuk memeriksa juga. Baik yang mulia. Silakan. Baik yang mulia. Baik, kalau sudah cukup ya, silakan kembali ke tempat. Baik, berdasarkan SEMA nomor 6 tahun 1994, surat kuasa khusus dari penasihat hukum telah memenuhi unsur-unsur putusannya, seperti itu. Maka dari itu, agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan dakwaan dari penuntut umum. Sebelumnya, apakah sudah terdakwa telah menerima surat dakwaan beserta salinannya? Sudah yang mulia. Baik, jika begitu, benar ya penasihat hukum? Benar. Baik, berarti doanya telah dipelajari. Sudah yang mulia. Baik, majelis ingatkan kepada terdakwa untuk memahami jalannya persidangan ini, dan juga saudara kalau bisa mencatat dan juga melihat apa yang benar seperti itu, karena ini menyangkut soal masa depan saudara. Mengerti ya? Mengerti yang mulia. Baik, kalau begitu untuk umum silakan untuk dibacakan dakwaannya. Baik yang mulia. Silakan. Surat Kejaksaan Negeri Malang untuk keadilan. Surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM 138 dan seterusnya. Dakwaan primair pasal 365 ayat 3 bahwa terdakwa Doni Steven pada hari Senin tanggal 19 Juli 2023 dengan perkiraan pukul 00.30 dan bertempat di rumah kediaman korban dengan memanjat pagar di Jalan Taman Bunga Merak 1 nomor 14 RW 2 Kelurahan Jatimulyo Lowokar Kota Malang Jawa Timur yang masih berada pada kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kota Malang telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.
bahwa berawal ketika terdakwa Doni Stephen mempunyai utang kepada korban, bahwa ketika terdakwa Doni Stephen ingin meminjam kembali uang kepada korban, tetapi terdakwa mengalami penolakan, bahwa kemudian terdakwa Doni Stephen bercerita kepada saksi Ivan bahwa ia merasa sakit hati atas tindakan penolakan dari korban, bahwa terdakwa Doni Stephen saat bercerita kepada saksi Ivan sering bergurau bahwa ia memiliki niat untuk mencuri rumah korban oleh karena perlakuan yang diterima terdakwa dari korban, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2023 dengan perkiraan pukul 00.30 terdakwa Doni Stephen menuju ke rumah kediaman korban dan melakukan pencurian di kediaman korban yang juga bertempat di Jalan Taman Bunga Merak 2 nomor 66 RW 2 Kelurahan Jatimulyo Lowokor Kota Malang Jawa Timur dan merupakan perumahan sama yang ditempati oleh terdakwa, bahwa ketika ingin melarikan diri melalui pintu belakang lewat dapur, korban yang tengah mengantarkan anaknya ke toilet melihat terdakwa, bahwa terdakwa yang berada dalam posisi cekikan kemudian mengambil pisau yang terletak pada tempat peralatan makan dan menusuk bagian punggung atas korban. Terdakwa kembali melakukan penusukan ke bagian pergelangan tangan korban, bahwa oleh sebab penusukan yang dilakukan terdakwa kepada korban menyebabkan pendarahan dan hilangnya nyawa korban dan dibuktikan melalui visum et repertum dari Rumah Sakit Saiful Anwar nomor Ver garing 55 garing 153 garing 243.34 garing 2023 pada tanggal 19 September 2023 atas nama Ahmad Joni Nasution yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rania SPF DFM dengan hasil terdapat luka tusukan atau pulmus contusum di bagian trapezius dan pergelangan tangan sepanjang 15 mm, bahwa berdasarkan perbuatan yang terjadi terdapat kerugian material yang terdiri atas biaya kerugian material sejumlah 35 juta rupiah dan biaya kerugian material sejumlah 5 juta rupiah. Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 365 ayat 3 KUHP. Dakwaan subsidiar terdakwa Doni Stephen pada hari Senin tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 atau setidak-tidaknya pada bulan September bertempat di rumah kediaman korban di Jalan Taman Bunga Merak 1 nomor 14 RW 2 Kelurahan Jatimulyo Lowokor Kota Malang Jawa Timur atau suatu tempat lain yang masih berada pada kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kota Malang telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang diambil dilakukan dengan rusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Dan juga perbuatan yang dilakukan pada malam hari dengan memanjat pagar, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dan melanggar pasal 363 pasal 3 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Sekian dari kami yang mulia. Baik, terima kasih untuk umum. Bagaimana terdakwa? Apakah sudah mengerti dengan dakwaan dari penuntut umum? Mohon maaf yang mulia, saya tidak mengerti dengan dakwaan tersebut. Tidak mengerti? Iya, tidak mengerti yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk pembacaan lagi dakwaannya. Izin Ketua Majelis, karena terdakwa tidak mengerti dengan apa yang tertuang secara material dalam surat dakwaan, maka izinkan saya untuk menjelaskan dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Terdakwa dalam dakwaan primair telah melanggar pasal 365 ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan kematian dengan tuntutan pidana penjara maksimal 9 tahun. Sedangkan dalam dakwaan subsidiar telah melanggar pasal 363 ayat 2 tentang pencurian dengan pemberatan dengan tuntutan selama 9 tahun. Begitu yang mulia. Baik, kalau begitu apakah terdakwa sudah mengerti dengan dakwaannya? Saya tetap tidak mengerti yang mulia. Baik, kalau begitu silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Silakan. Mohon izin yang mulia, saya sedang menjalani persidangan. Awal semuanya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Baik. Terima kasih yang mulia. Jadi hari ini sudah dibacakan dakwaan klien kami akan kooperatif dalam menjalani persidangan. Baik. Penasihat hukum dan terdakwa apakah ingin mengajukan nota keberatan? Ya, kami akan mengajukan nota keberatan yang mulia. Kami membutuhkan waktu kira-kira selama 7 hari untuk mempersiapkan nota keberatan. Baik, dari kami majelis hakim akan memberikan waktu kepada penasihat hukum untuk mempersiapkan nota keberatannya. Baik yang mulia, kami akan mempersiapkan nota keberatan selama 7 hari. Baik, kalau begitu sesuai dengan jadwal ya. Sesuai dengan yang mulia. Baik. Untuk umum pastikan terdakwa tertahan di tahanannya dan terdakwa di dalam persidangan selanjutnya. Baik yang mulia. Baik. Dengan demikian sidang yang akan dilanjutkan sesuai dengan court calendar pada tanggal 25 September tahun 2023 dengan agenda sidang pembacaan nota keberatan dari penasihat hukum. Dengan ini sidang ditunda. Primi Mori. Selanjutnya dengan dari perkara segala mana seterusnya atas terdakwa Doni Stephen. Dengan ini dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum.
Selamat pagi terdakwa, hari ini saya nasihat bagi persidangan. Saya dan siap yang mulia. Baik, agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan nota keterangan dari penasihat hukum. Apakah sudah siap? Siap yang mulia, kami juga izin memberikan sandannya. Baik, silakan. Surat eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana nomor 18/ML/08/2023 atas nama terdakwa Doni Stephen. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, terdakwa serta hadirin sidang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. 1. Dakwaan tidak memohon tanggal dan tanda tangan dianggap telah dibacakan. 2. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap atau obskur legal. A. Surat dakwaan tidak menyebut secara cermat, jelas dan lengkap lokus delicti dan tempus delicti dianggap telah dibacakan. B. Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan tidak cermat disebut satu persatu dianggap telah dibacakan. C. Tidak menyebut dengan cermat, jelas dan lengkap cara tindak pidana dilakukan dianggap telah dibacakan. D. Surat dakwaan tidak menyebut keadaan-keadaan atau circumstances yang melekat pada suatu tindak pidana dianggap telah dibacakan. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat patut dan layak untuk menyatakan surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga surat dakwaan harus dibatalkan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati serta penghubung sidang sekalian. Berdasarkan berbagai fakta yang telah kami uraikan di atas, maka kami penasihat hukum terdakwa Doni Stephen menyimpulkan bahwa nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum adalah permohonan berdasarkan fakta dan kebenaran, dan kami penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menerima keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Doni Stephen. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara 138/LB/2023 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau tidak diterima. 3. Menyatakan perkara aku tidak diperiksa lebih lanjut. 4. Memerintahkan agar terdakwa Doni Stephen dibebaskan dari tahanan. 5. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Doni Stephen. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono et mercure justitiae. Demikian nota keberatan dan eksepsi ini kami bacakan dan diserahkan kepada majelis hakim pada 25 September 2023 di pengadilan negeri Malang. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan kepada majelis hakim yang mulia dan dapat mengabulkan keberatan kami. Atas kebijakan majelis hakim yang mulia kami ucapkan terima kasih. Sekian yang mulia. Baik, dari penuntut umum apakah ada pendapat? Baik yang mulia, kami akan mengajukan tanggapan atas nota keberatan tersebut yang mulia, dan kami membutuhkan waktu untuk menyusun atas tanggapan nota keberatan tersebut. Baik, dari kami majelis hakim akan memberikan waktu kepada penuntut umum untuk mempersiapkan nota keberatannya. Terima kasih. Baik yang mulia, kami akan mempersiapkan tanggapan nota keberatan selama 7 hari. Baik, penuntut umum pastikan terdakwa tertahan dan jangan persidangan selanjutnya. Baik yang mulia. Baik. Dengan demikian sidang akan datang pada tanggal 2 Oktober tahun 2023 dengan agenda sidang pembacaan tanggapan atas nota keberatan dari penuntut umum. Dengan ini sidang ditunda. Primi mori. Sidang lanjutan dengan nomor registrasi perkara 38 dan seterusnya dari terdakwa Doni Stephen dengan ini sidang terbuka dan dibuka untuk umum. Selamat pagi terdakwa, hari ini sekalian siap ya mengikuti persidangan. Saya dan siap yang mulia. Baik, agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan nota keberatan dari penuntut umum. Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Kami juga izin membagikan salinan yang mulia. Baik, silakan. Baik, silakan dibacakan. Baik yang mulia. Untuk keadilan, tanggapan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Doni Stephen, majelis hakim yang terhormat, terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan. Setelah kami mempelajari eksepsi penasihat hukum yang telah diajukan dan dibacakan dalam persidangan,
Maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama. Perkenalkanlah kami selaku jaksa penuntut umum menggunakan haknya untuk mengajukan tanggapan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi dari penasihat hukum. Adapun tanggapan kami selengkapnya adalah sebagai berikut. Kami menyangkal keberatan atau eksepsi penasihat hukum yang menyatakan bahwa surat dakwaan dengan nomor register PDM 1138 dan seterusnya telah dianggap sebagai surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap. Adapun penasihat hukum dalam eksepsinya berdasarkan ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan surat dakwaan pada 4 alasan, pokok alasan yang telah diberikan dalam pendahuluan di atas, yang mana? Pertama, surat dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan. Kedua, surat dakwaan tidak menyebut secara cermat, jelas, dan lengkap lokus delicti dan tempus delicti. Yang ketiga, tidak menyebutkan dengan cermat, jelas, dan lengkap cara tindak pidana dilakukan. Dan yang keempat, surat dakwaan tidak menyebut keadaan-keadaan atau sirkumstansi yang melekat pada suatu tindak pidana. Berdasarkan segala sesuatu yang telah diterangkan, maka dengan ini kami tetap memohon kepada majelis hakim yang terhormat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan putusan selah dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menerima surat dakwaan dan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan. Yang kedua, menolak nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa yang diajukan pada tanggal 25 September 2023 untuk seluruhnya. Yang ketiga, menyatakan bahwa eksepsi penasihat hukum telah memasuki pokok perkara definisi yang tidak masuk akal. Yang keempat, memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 1138 dan seterusnya. Yang kelima, menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Doni Stephen dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan dalam persidangan sebagai dasar pemeriksaan perkara dan memerintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan yang berikutnya. Yang keenam, menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Yang ketujuh, menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Demikian tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum yang kami bacakan di muka sidang pada hari ini, dan selanjutnya kami serahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim yang dengan harapan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Malam 27 September 2023 dengan jaksa penuntut umum 1 Christine Angel SHLMM dan penuntut umum 2 Nurasim SHM. Sekian dari kami. Terima kasih. Terdakwa dan penasihat hukum apakah memahami nota keberatan dari penuntut umum? Paham yang mulia. Paham. Baik, agenda sidang kita selanjutnya sesuai dengan jadwal adalah pembacaan putusan selah dari kami majelis hakimnya. Penuntut umum pastikan terdakwa tetap ditahan dan dihadapkan di persidangan berikutnya. Baik, yang mulia. Baik, dengan demikian sidang kami selanjutkan pada tanggal 9 Oktober tahun 2023 dengan agenda sidang pembacaan putusan selah dari kami majelis hakim. Dengan ini sidang ditunda. Primi Mori. Sidang menjelang dengan nomor perkara sudah dilakukan seterusnya atas diri terdakwa Doni Stephen. Dengan ini nyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Selamat pagi saudara terdakwa. Apakah hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Saya sudah siap yang mulia. Agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan putusan selah dari kami majelis hakim. Mohon untuk diperhatikan. Putusan selah nomor 138 dan seterusnya. Demi keadilan bersama Tuhan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan selah sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan dari terdakwa, penasihat hukum, terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut satu persatu sebagai berikut. Mengenai dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan. Menimbang bahwa dalam eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dinyatakan bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak memuat tanggal dan tanda tangan dari jaksa penuntut umum yang menurut terdakwa bertentangan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengharuskan adanya tanggal dan tanda tangan dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa oleh karena itu dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan yang tidak memuat tanggal dan tanda tangan meskipun tidak secara langsung membatalkan dakwaan, namun mengharuskan penuntut umum untuk segera memperbaiki dan melengkapi surat dakwaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar proses hukum selanjutnya dapat dilanjutkan dengan sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Maka oleh karena itu, eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum haruslah ditolak. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap obscurable. A. Tidak cermat. Menimbang, majelis hakim berpendapat bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah disusun secara cermat karena tidak terdapat adanya uraian perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum yang tidak bersesuaian atau bertentangan
terjadi pengkondisi atau perbuatan atau kejadian dengan unsur-unsur delik yang didakwakan. Menimbang bahwa penyebutan tempus delik di dalam surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum dalam perkara ini secara alternatif tetaplah sah, karena tempus delik yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum tidaklah kabur dari kenyataan dan tidak menyesatkan, serta tetap memenuhi segala syarat cermat dan jelas. Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi mengenai surat dakwaan tidak cermat dari penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak diterima. B. Tidak jelas. Menimbang bahwa surat dakwaan yang diajukan telah secara jelas menguraikan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, yakni pencurian yang terjadi pada malam hari dengan cara memanjat pagar rumah korban dan memasuki rumah melalui jendela yang tidak terkunci. Uraian tersebut sudah cukup untuk memberikan gambaran mengenai peristiwa yang terjadi yang kemudian menjadi dasar hukum dakwaan. Menimbang bahwa oleh karena itu, meskipun terdakwa dan penasihat hukum berpendapat bahwa uraian dalam surat dakwaan kurang rinci, namun dalam majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan tersebut telah memadai untuk memenuhi syarat formil dan material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, serta tidak menimbulkan tafsir yang dapat merugikan hak terdakwa untuk membela diri. Menimbang bahwa atas keberatan tersebut, penuntut umum telah mengajukan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP. Mengingat pasal 143 dan pasal 156 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1991 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan bahwa nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa disebut tidak dapat diterima. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan dari jaksa penuntut umum nomor register PDM skrip 138 Malang 08/2023 telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap menurut pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Menyatakan bahwa surat dakwaan tersebut adalah sah untuk dijadikan dasar melakukan pemeriksaan perkara pidana atas diri terdakwa Doni Stephen. 4. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Doni Stephen segera dilanjutkan dengan menghadirkan terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti di persidangan dan atau alat bukti lainnya. 5. Menangguhkan biaya perkara hingga dijatuhkan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Jumat tanggal 28 September tahun 2023 oleh kami Mutia Mulyama SMH sebagai hakim ketua, Bunga Densani SMH dan Panjang Yudhis SMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 9 Oktober tahun 2023 dengan dibantu oleh Lagi Segatsa SH sebagai pengacara pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan dihadiri oleh Christine SLLM dan Nur Hasim SMH sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. Penuntut umum dapat dipahami putusannya. Paham yang mulia. Baik, terdakwa dan penasihat hukum bagaimana? Paham yang mulia. Paham ya, Bu. Apabila saudara terdakwa keberatan dengan keputusan ini, dapat mengajukan upaya perlawanan disertakan dengan pokok-pokok perkara. Agenda sidang selanjutnya sesuai dengan jadwal, yaitu pemeriksaan alat bukti oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Baik yang mulia. Majelis hakim mengimbau kepada penuntut umum maupun penasihat hukum berdasarkan Sema nomor 2 tahun 1985 tentang penyeleksian saksi, saudara dapat menghadirkan saksi yang dianggap perlu. Namun perlu dijelaskan terlebih dahulu keterangan apa yang akan diberikan agar tidak memberikan keterangan yang sama, dan penuntut umum pastikan terdakwa ditahan dan dihadapkan pada persidangan berikutnya. Baik yang mulia. Baik, Bu. Baik, demikian sidang akan kami lanjutkan pada tanggal 12 Oktober tahun 2023 dengan agenda sidang pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum. Dengan ini sidang ditunda. Pri Memori. Sidang lanjutan dengan memeriksa perkara 38 dan seterusnya atas diri terdakwa Doni Stephen dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa, bagaimana kondisinya? Saya dan siap di persidangan. Saya ada siap yang mulia. Baik, agenda sidang kita pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum. Apakah sudah siap penuntut umum? Siap Ketua Majelis. Kami di sini akan menghadirkan 5 saksi. Di sini ada saksi saudari Nadia, saudari Halimah Nur, saudara Zidan, saudari Wuriana, serta satu ahli yakni Rania Yasina selaku ahli forensik yang mulia. Baik, jika begitu saksi mana yang akan dihadirkan terlebih dahulu? Saksi Nadia yang akan menerangkan mengenai terjadinya tindak pidana tersebut yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksinya dan terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum. Baik yang mulia, petugas hadirkan saksi Nadia ke dalam ruang persidangan. Baik, saudara silakan duduk. Saksi apakah bisa berbahasa Indonesia dengan benar? Saya melihat Baik, hari ini kalau saya siap di persidangan. saat dan siap melihat. Baik,
Sebelumnya apakah saksi ini mengenal atau memiliki hubungan darah maupun semenda dengan terdakwa? Mengenal namun tidak memiliki hubungan darah yang mulia. Baik, apakah saksi mengenal kakak sidang pada hari ini? Tidak yang mulia. Baik, sebelumnya kami akan memeriksa identitas dan BAP dari saudara saksi. Saudara silakan maju ke depan dan menceritakan BAP-nya. Baik, benar ini nama dan anak saudara? Betul yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Sebelumnya kami akan memeriksa identitas dari saudara. Silakan jawab dengan datang ya. Nama? Nadia, Alamat? Jalan Taman Bunga Prak nomor 2, nomor 70, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Kawakwaru, Kota Malang. Untuk tanggal lahir? Bandung 27 Januari 1992. Dan saudari? Ibu rumah tangga. Baik, kami perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir salah satu, benar ya? Benar benar. Baik. Saksi berdasarkan pasal 160 ayat 3, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saksi harus disumpah terlebih dahulu. Mengerti ya? Mengerti yang mulia. Baik, akan disumpah. Baik, saksi silakan berdiri dan karyawan silakan dibantu. Silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. bahwa saya akan menerangkan dengan yang sebenarnya Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, untuk saksi dan karyawan silakan kembali ke tempat. Ingatkan kembali kepada saksi karena saksi telah disumpah, maka saksi harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi lihat, dengar, dan alami. Apabila tidak, maka saksi dapat dikenakan sanksi atas keterangan palsu. Dapat dimengerti ya? Mengerti yang mulia. Baik, saudari Nadia, apakah saudari mengenal terdakwa? Saya mengenal karena saya merupakan tetangga dari terdakwa ini. Baik, penuntut umum silakan dilanjutkan. Baik yang mulia. Apakah saksi mengenal korban? Saya mengenal korban karena korban adalah suami saya. Apakah saksi bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Saya bersedia. Baik. Bagaimana awal mula kejadian tersebut sehingga saksi memutuskan untuk menghampiri korban? Sebelumnya saya sedang berada di kamar, kemudian saya mendengar teriakan dari anak saya, lalu saya keluar untuk melihat keadaan. Kemudian saya melihat suami saya dan terdakwa saling mencekik, dan kemudian saya melihat terdakwa mengambil pisau yang ada di tempat makan di dapur dan kemudian menusukkan ke bagian punggung suami saya. Apakah saksi dengan jelas melihat bahwa terdakwa menusukkan pisau tersebut ke punggung korban? Saya melihat dengan jelas bahwa terdakwa mengambil pisau di peralatan makan, kemudian menusukkan ke bagian punggung atas suami saya. Baik, bagaimana kondisi terakhir dari korban saat saksi melihat kejadian tersebut? Suami saya tersimpah darah, kemudian terdakwa kabur melalui pintu belakang. Namun saya tidak mengejar terdakwa dan langsung memanggil polisi dan juga ambulans. Apakah saksi mengetahui bahwa terdakwa ini memiliki hutang kepada korban? Terdakwa sering meminjam uang kepada suami saya, namun pada pinjaman terakhir tidak diberikan oleh suami saya. Baik, barang apa yang dicuri oleh terdakwa yang saksi ketahui? Saya mengetahui barang kami yang dicuri berupa MacBook Air tahun 2019 dan iPad seri 7 tahun 2019. Baik, terima kasih saksi Nadia. Dari kami cukup yang mulia. Baik, apakah penuntut umum ingin mengajukan pertanyaan? Lanjutkan ya. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi. Pada saat kejadian tersebut, apakah saudara saksi melihat sendiri siapakah dia terdakwa dan korban yang menyerang terlebih dahulu? Saya melihat bahwa suami saya menyerang terdakwa terlebih dahulu karena terdakwa melakukan pencurian yang tidak kabur. Baik. Kemudian apakah pada saat itu saksi mendengar bahwa terdakwa meminta ampun kepada korban? Saya tidak mendengar secara jelas karena pada saat kejadian sangat berisik dengan kalimat teriakan. Di dalam keterangan saudara disebutkan bahwa saudara saksi mengetahui kalau terdakwa sering meminjam uang kepada korban. Mengenai hal tersebut, apakah terdakwa memaksa atau tidak dalam meminjam uang? Tahu saya tidak. Baik, lantas bagaimana respon suami Anda ketika dipinjami uang oleh terdakwa? Saya tidak mengetahuinya. Bagaimana bisa Anda ini tidak tahu respon suami Anda itu bagaimana, tapi mengetahui bagaimana cara dari terdakwa ini meminta uang kepada korban? Keberatan yang mulia. Mengapa? Bahwasanya cara yang dilakukan oleh penasihat hukum ini menunjukkan pertanyaan yang bersifat menjerat yang mulia, sehingga menimbulkan tekanan bagi saksi dalam memberikan kebebasan dalam memberikan keterangan yang mulia. Hal ini tentunya berdasarkan pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun saksi yang mulia. Hal ini tentunya menjadi penting untuk diperhatikan yang mulia, karena tekanan yang diakibatkan oleh penasihat hukum dapat menyebabkan saksi menerangkan hal yang berlainan daripada yang dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas yang mulia. Izin yang mulia, kami menanyakan pertanyaan tersebut demi kepentingan terdakwa yang mulia. Cukup.
Tolong biarkan kami majelis hakim untuk berdiskusi lebih dahulu. Sebentar ya. Baik, bahwasanya berdasarkan pasal 153 ayat 2 KUHP menerangkan bahwa kewajiban bagi seorang hakim untuk menjaga supaya tidak melakukan hal ataupun diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa dan saksi memberikan jawaban yang secara tidak bebas. Oleh karena itu, untuk menegakkan prinsip persidangan yang bebas, saya pikir pada dasar hukum untuk tidak melanggar pembebasan dari saksi. Bisa mengerti ya? Baik. Untuk itu apakah penasihat hukum memiliki pertanyaan lagi? Cukup yang mulia. Baik. Bagaimana soal terdakwa? Apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baik. Dari saksi, apabila saksi masih dibutuhkan keterangannya, apakah saksi bersedia untuk dari persidangan ini? Bersedia yang mulia. Baik, kalau begitu saksi silakan tunggu dalam persidangan. Baik, untuk umum, saksi siapa lagi yang akan kita selanjutnya? Saksi Ali Manur yang mulia. Baik, silakan untuk dilihat persidangan. Baik, petugas hadirkan saksi Ali Manur ke dalam ruang persidangan. Baik, selamat pagi saksi, silakan duduk. Saksi, apakah bisa berbahasa Indonesia dengan benar? Bisa yang mulia. Baik, hari ini kondisi hasilnya siap di persidangan. Sehat dan siap yang mulia. Baik, sebelumnya apakah saksi mengenal perangkat sidang pada hari ini? Tidak yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, majelis hakim akan memeriksa dari saksi terlebih dahulu. Mungkin silakan maju untuk memeriksa saksi. Benar ya ini nama dan tanda tangan saudara? Benar yang mulia. Baik, silakan kembali. Baik, selanjutnya video dengan nama ya. Nama, Halimah Nur, tempat tanggal lahir, Jember 15 April 1970. alamat saudari, Jalan Kendari 4 nomor 14, Kecamatan Jombang, Kelurahan Jombang, Kabupaten Jember. pekerjaan saudara. Asisten rumah tangga. Baik, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Baik, untuk itu saksi sebelum memberikan keterangan wajib bersumpah terlebih dahulu, mengerti ya? Mengerti yang mulia. Baik, silakan disumpah. Saksi silakan berdiri dan mendewan silakan dibantu. Silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, untuk saksi dan karyawan silakan kembali ke tempat. Apakah saksi mengenal terdakwa? Tidak, saya hanya sebatas mengetahui terdakwa yang mulia. Apakah saksi mengenal Joni Nasution? Saya mengenalnya yang mulia. Apakah saksi mengenal saksi Nadia? Saya mengenalnya yang mulia, kan majikan saya yang mulia. Bisa dijelaskan bagaimana saksi mengenal saksi Nadia? Saya bekerja sebagai asisten rumah tangga dari Bapak Joni Nasution dan Ibu Nadia. Baik, penuntut umum silakan dilanjutkan. Baik yang mulia. Baik saksi, apakah saksi bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Saya bersedia. Baik, apa hubungan saksi dengan korban? Saya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah korban, Pak. Baik, sudah berapa lama bekerja di rumah korban? Saya sudah menjadi asisten rumah tangga selama 2 tahun, Pak. Baik, apa yang saksi ketahui hubungan antara korban dengan terdakwa? Saya tidak mengetahui hubungan mereka, tetapi saya sering melihat terdakwa dan korban bertemu di depan rumah. Namun saya tidak mengetahui apa yang mereka bahas. Baik, bagaimana kondisi terakhir korban saat saksi melihat dari kejadian tersebut? Saya mengetahui persis luka yang dialami oleh korban, yaitu pendarahan di bagian punggung dan pergelangan tangan, yang mana saya telah menemukan korban di dapur dalam keadaan bersimbah darah. Namun saat itu saya tidak mengetahui apakah korban telah meninggal atau belum. Yang jelas dalam pandangan saya, korban sudah tidak bergerak. Baik, bagaimana awal mula kejadian tersebut sehingga saksi memutuskan untuk menghampiri korban? Peristiwa itu bermula saat saya mendengar anak dari majikan saya berteriak mama sebanyak 3 kali dari arah dapur pada malam hari pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Yang mana saya dan saksi satu langsung menuju dapur dan melihat adanya perkelahian hingga terjadinya peristiwa penusukan. Apa yang saksi lihat pada saat itu? Saya melihat secara jelas bahwa terdakwa Doni Stefan mengambil pisau yang terletak pada tempat peralatan makan, lalu kemudian menusuk bagian punggung atas korban. Kemudian saksi satu juga melihat bahwa terdakwa dengan korban saling mencekik dan terdakwa langsung menusuk kembali pergelangan tangan korban sehingga menyebabkan korban tidak berdaya. Kemudian saya melihat secara jelas bahwa terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu belakang dan saksi satu menelepon ambulans dan polisi. Baik, apakah terlihat dengan jelas bahwa saksi melihat terdakwa menusukkan pisau kepada punggung korban?
Saya lihat secara jelas, Pak. Apa yang saksi lihat setelah korban tertusuk? Saya melihat bahwa terdakwa langsung melarikan diri dan saksi satu menelpon ambulans dan polisi. Apa yang dicuri oleh terdakwa yang saksi ketahui? Saya mengetahui barang dicuri berupa 1 MacBook dan 1 iPad. Baik, terima kasih saksi Ali Manur. Dari kami cukup yang mulia. Baik, dari masyarakat umum apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih mulia. Saksi, apakah saksi melihat siapa yang menyerang terlebih dahulu antara korban dan terdakwa? Saya tidak melihatnya karena pada saat saya datang sudah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban. Baik. Apakah saksi mengetahui mengapa terdakwa memutuskan untuk menusuk korban? Saya tidak tahu, Pak. Apakah mungkin terdakwa menusuk korban karena sudah tercekik dengan sangat keras? Hmm, Saudara saksi tinggal jawab iya atau tidak berdasarkan penglihatan saksi. mungkin, Pak. Cukup yang mulia. Baik, bagaimana saudara terdakwa? Apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baik, saksi apabila keterangan saksi masih dibutuhkan, apakah bersedia untuk dilakukan persidangan kembali? Bersedia ya, Pak. Baik, terima kasih. Kalau begitu saksi silakan menjalani persidangan. Baik, selanjutnya hadirkan saksi yang saksi ke dalam ruang sidang untuk umum. Baik yang mulia, yang selanjutnya di sini kami akan menghadirkan saksi Zidan yang mulia. Baik, Kepada petugas, tolong hadirkan saksi Zidan ke dalam ruang persidangan. baik, selamat pagi saksi silakan duduk. Saksi bisa bersedia dengan jabatan? Saya yang mulia. Baik, kalau itu saya siap untuk persidangan ya. Saya dan siap. Baik, pertama apakah saksi mengenal perangkat di persidangan pada hari ini? Tidak ya mulia. Baik, jika begitu kami akan mencari saksi terlebih dahulu. Silakan maju ke meja saat ini. Baik, benar Pak ini nama tangan saudara? Benar ya. Baik, silakan duduk. Selanjutnya kami akan membacakan berkas dari saudara. Silakan dimenangkan ya. Nama, Zidan, tempat tanggal lahir, Malang, 26 Agustus 1995. alamat, Jalan Taman Bunga Merak 2, nomor 72, RW 2, Kelurahan Jadimulyo, Kecamatan Lomakwaru, Kota Malang. pekerjaan saudara, Karyawan Pak. baik, jenis kami laki-laki, agama Kristen, pelanggaran Indonesia, benar ya? Benar ya mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUH, saudara saksi wajib sumpah terlebih dahulu. Sedia ya? Bersedia ya mulia. Baik, Bu, silakan. Saksi silakan berdiri dan maju selangkah dan kawan-kawan silakan dibantu. Baik, saksi silakan mengangkat tangan kanan setinggi telinga dan membentuk tangan seperti huruf V dan tangan kiri di atas Alkitab dan ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, saksi dan kawan-kawan silakan kembali ke tempat. Baik, apakah di sini saksi mengenal terdakwa? Saya mengenal, namun hanya sebatas mengetahui karena saudara terdakwa bertetangga dengan saya. Bisa saksi jelaskan bagaimana bisa mengetahui terdakwa? Saya mengetahui saudara terdakwa karena sering berbincang dengan korban karena bertetangga di tempat tinggalnya. Baik, penuntut umum silakan. Baik yang mulia. Apakah saksi memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa? Saya tidak mengenal saudara terdakwa karena saudara terdakwa saya hanya mengetahui bertetangga dengan saya karena juga bertetangga dengan saudara korban di tempat tinggalnya. Baik, apakah saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Saya bersedia, Pak. Baik, apa yang saksi ketahui mengenai hubungan korban dengan terdakwa? Saya tidak mengetahui hubungan korban dengan terdakwa. Baik, apakah ada kejanggalan yang saksi perhatikan sebelum kejadian korban tertusuk oleh terdakwa? Saya melihat saudara terdakwa melihat rumah korban sebanyak 3 kali, entah tujuannya apa. Yang pertama pada tanggal 12 Juli 2023, tepatnya pada pukul 19.30, saudara terdakwa menaiki motor, kemudian melihat kurang lebih 3 menit ke arah rumah korban. Kemudian yang kedua, pada tanggal 15 Juli tahun 2023, saudara terdakwa berjalan kaki, kemudian melihat rumah korban kurang lebih 10 menit, dan pada waktu itu sekitar pukul 22.00. Dan yang ketiga, pada tanggal 19 Juli tahun 2023, saya melihat
ada seseorang yang ada di depan teras rumah korban. Saya tidak tahu itu terdakwa Doni Stephen. Begitu ya. Baik, apa yang saksi ketahui lagi setelah terakhir saksi melihat terdakwa di sekitar rumah korban? Saya tidak mengetahui proses saudara terdakwa memasuki rumah korban. Namun saya mengetahui saudara terdakwa berada di dalam teras rumah korban pada pukul 00.30. Baik, apakah saksi dengar terdakwa keluar dari rumah korban? Saya melihat kembali saudara terdakwa di rumah korban ketika mendengar teriakan minta tolong, dan proses keluarnya melompati pagar rumah korban dengan membawa tas ransel berwarna hitam. Baik, apa yang saksi lakukan setelah melihat terdakwa keluar dari rumah korban? Saya tidak berani teriak pada waktu itu karena saya takut dipukul. Karena waktu itu terdakwa membawa linggis. Terima kasih saksi, dari kami cukup yang mulia. Baik, terima kasih untuk umum. Apakah penasihat hukum akan melakukan pertanyaan? Mengajukan itu ya. Baik, silakan. Terima kasih. Baik, saudara saksi, saya izin bertanya, apakah saudara saksi melihat secara jelas bahwasanya memang terdakwa yang masuk dalam rumah korban? Kira-kira begitu. Mohon dijawab secara tegas, iya atau tidak, karena ini menyangkut mengenai masa depan seseorang. Saya tidak melihat secara jelas, namun saya yakin saudara terdakwa ini keluar dari rumah korban sekitar pukul 01.30. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa itulah terdakwa padahal Anda tidak melihat secara jelas? Anda tahu kan, jika Anda memberikan kesaksian palsu maka Anda akan diancam 7 tahun penjara. Sekarang saya kurang yakin. Keberatan yang mulia, silakan. Penasihat hukum berulang kali menjerat saksi dengan ancaman yang mengakibatkan saksi tidak bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang mulia. Saya kata cukup ya penasihat hukum. Jangan menjerat saksi dengan ancaman pidana tinggi. Izin yang mulia, tapi ini berkaitan dengan dipikirkan kasus ini yang mulia. Ini berkaitan dengan masa depan. Kamu saya keluar dari persidangan ini karena mengganggu dalam persidangan nanti yang menghormat pengadilan. Keluar. Baik, saya ingatkan kepada setiap orang yang hadir dalam persidangan ini untuk menunjukkan sikap hormat pada ruang sidang ini. Mengerti? Baik, yang mulia. Baik, penasihat hukum, apakah memiliki pertanyaan lainnya? Cukup yang mulia. Baik. Bagaimana saudara terdakwa, apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baik, saksi yang sudah saksi dibutuhkan keterangannya, apakah bersedia untuk diajak kembali? Bersedia ya. Baik, untuk itu saksi silakan menjawab persidangan ini. Untuk umum, hadirkan saksi selanjutnya ke dalam persidangan. Baik yang mulia. Petugas, hadirkan saksi Murdana sebagai saksi penyidik ke dalam ruang persidangan. Baik, satu lagi saksi silakan dulu. Saksi yang bermasalah dengan benar. Bisa yang mulia. Baik, hadir konsisten dan siap untuk persidangan. Saya sudah siap yang mulia. Baik, sebelumnya apakah saksi mengenal perangkat sidang pada hari ini? Tidak yang mulia. Baik, kalau begitu berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, majelis hakim akan memeriksa dan sudah terlebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk memberikan penjelasan. Baik, benar ini masalah. Benar yang mulia. Silakan kembali. Saya akan membacakan ilustrasi. Silakan jawab dengan lantang ya. Nama, Murdana, tempat tanggal lahir, Malang 5 Juli 2003, alamat saudari, Aspal Polres Malang, pekerjaan saudari. Polisi Republik Indonesia. Baik, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, perwakilan Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Baik, sebelum memberi keterangan, maka saksi harus sempat terlebih dahulu. Mengerti ya? Mengerti yang mulia. Baik, Bu, selamat menjumpa. Baik, saksi silakan berdiri dan rombongan silakan dibantu. Baik, saksi silakan mengangkat tangan kanan setinggi telinga dan membentuk jari seperti huruf W dan tangan kiri di atas Alkitab. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, untuk saksi dan rombongan silakan kembali ke tempat. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, penuntut umum silakan lanjutkan. Baik yang mulia. Baik saksi, kapan dan di mana terdakwa ditangkap? Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April
Agustus 2023 pada pukul 3 sore di warung kopi pada saat makan. Kemudian apa hubungan saksi dengan terdakwa? Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa termasuk hubungan darah, namun terdakwa merupakan daftar pencarian orang. Apakah saksi melakukan penembakan kepada terdakwa saat melakukan penangkapan? Tidak, saya tidak melakukan penembakan terhadap terdakwa. Apa yang saksi temukan pada barang bawaan terdakwa? Pada barang bawaan terdakwa ditemukan iPad seri 7 tahun 2019 dan juga MacBook Pro tahun 2019. Baik, terima kasih saksi. Dari kami cukup yang mulia. Baik, penasihat hukum apakah kami bertanya? Mengajukan yang mulia. Silakan. Baik, saksi, apakah terdakwa kooperatif saat ditangkap? Kooperatif, terdakwa langsung menyerahkan diri dan juga menyerahkan barang bukti. Baik, terima kasih. Saksi, cukup yang mulia. Baik. Saksi, apabila keterangan masih dibutuhkan, apakah bersedia untuk dihadir dalam persidangan ini? Bersedia ya mulia. Baik, kalau begitu silakan dalam persidangan saksi. Baik, untuk umum, saksi yang mana yang akan dihadirkan persidangan selanjutnya? Saksi ahli forensik yang mulia. Baik, silakan datang ahli ke dalam persidangan. Baik yang mulia. Tugas hadirkan ahli ke dalam ruang sidang. Baik, saudara ahli, silakan duduk. Ahli dapat berbahasa Indonesia dengan benar ya? Bisa yang mulia. Baik, hari ini saya siap untuk persidangan. Saya sudah siap yang mulia. Baik, pertama-tama apakah ahli mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, apakah ahli mengenal praktek sidang pada hari ini? Tidak yang mulia. Baik, ahli di sini dihadirkan berdasarkan surat tugas dan sudah diperiksa dan tingkat penyidikan. Benar ya? Benar yang mulia. Baik, kalau begitu kami akan memeriksa identitas dari saudara saksi. Silakan untuk maju sedikit. Baik, benar ini kemana saudara? Benar yang mulia. Baik, silakan bagi data. Kami akan memeriksa terlebih dahulu saudara saksi, silakan diperlantang ya. Nama, Rania Yasina, tempat tanggal lahir, Bondowoso 1 Juli 1977, alamat, Perumahan Nindi, Blok B, nomor 1, Jalan Araya Megah, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. jenis kelamin. Perempuan. Baik, agama Islam, keluarga negaraan Indonesia benar ya? Benar yang mulia. Baik, ahli sebelum memberikan keterangan harus sempat terlebih dahulu, mengerti ya? Baik yang mulia. Baik, silakan. Baik, ahli silakan berdiri dan penanyawan silakan dibantu. Ahli silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan pendapat bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dikemukakan berdasarkan pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Baik, ahli dan penanyawan silakan kembali ke tempat. Baik, saudara ahli, bisakah ahli jelaskan mengenai keahlian dari ahlinya sudah berapa kali berbuat sidang? Jadi keahlian saya sebagai ahli forensik adalah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban, baik itu manusia masih hidup maupun jenazah, dengan tuntutan tertulis berdasarkan dari kepolisian maupun instansi lainnya. Hasil pemeriksaan tersebut disebut dengan visum et repertum, dan saya sudah 8 kali dihadirkan di persidangan. Baik, terima kasih. Cukup dari kami, untuk umum saya pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Namun sebelumnya izinkan kami untuk menunjukkan alat bukti berupa visum et repertum milik almarhum Ahmad Joni Nasution. Baik, silakan maju depan dan penasihat hukum juga sekarang maju depan dan juga ahli juga sekarang maju depan. Baik, silakan bekerja masing-masing. Baik, selamat pagi dok. Bagaimana kabarnya ini? Saya sehat. Apakah ahli bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya? Saya bersedia. Apakah benar dokter telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada perkara ini? Benar, saya telah memeriksa korban. Kapan saksi menerima jenazah korban saat dilakukan visum et repertum? Saya menerima jenazah korban pada tanggal 19 September 2023. Kapan saksi menerima jenazah?
Saya menerima jenazah pada tanggal 19 September 2023. Baik, sejak kapan saksi menjadi ahli forensik? Saya menjadi ahli forensik sejak 2006 hingga sekarang di Rumah Sakit Saiful Anwar. Berapa banyak pengalaman di bidang forensik yang telah saksi tangani selama menjadi dokter? Saya sudah melakukan otopsi lebih dari 30 kali. Baik. Sebelumnya, apakah bisa dokter jelaskan pemeriksaan seperti apa yang telah dokter lakukan? Saya bersama tim melakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang nantinya dengan pemeriksaan ini kami dapat menemukan baik itu luka maupun memar dari tubuh korban. Baik, begini dok, bisa dijelaskan mengenai hasil pemeriksaan yang telah saudara lakukan sebelumnya? Saya menemukan luka robek pada bagian punggung dan pergelangan tangan dan luka lebam atau hematoma. Lantas dari hal tersebut, apa yang bisa dokter simpulkan dari visum tersebut? Penyebab kematian korban dikarenakan pendarahan yang timbul dari luka tusuk di bagian pergelangan tangan sepanjang 15 mm dan bagian trapezius dengan pecahnya pembuluh darah arteri dan vena sehingga menyebabkan kematian dikarenakan pendarahan yang deras. Baik, terima kasih dok. Dari kami cukup yang mulia. Baik, dari untuk Mas Hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang boleh. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi sebelumnya saudara saksi ahli menjelaskan bahwa saudara ahli telah melakukan pemeriksaan rumah korban. Apa benar? Benar, Pak. Saya izin bertanya, apakah akibat dari meninggal dunia korban adalah benar karena kehabisan darah akibat luka tusuk di punggung dan sayatan di pergelangan tangan? Benar, Pak. Kalau begitu saya ingin memastikan bahwa penyebab kematian korban adalah karena kehabisan darah akibat tusukan di punggung dan sayatan di pergelangan tangan, bukan karena tusukan maupun sayatan tersebut. Apakah benar? Bisa dibilang seperti itu, Pak. Pada waktu luka itu terjadi, kondisi korban seharusnya masih hidup dalam waktu tertentu. Apakah tusukan dari terdakwa ini mengarahkan tempat vital korban untuk membunuhnya? Berdasarkan hasil visum, sebenarnya tusukan di punggung dan sayatan di pergelangan tangan tidak vital, namun karena cukup dalam mengakibatkan perdarahan yang sangat deras. Baik, apakah tusukan yang dilakukan oleh terdakwa itu menunjukkan bahwa terdakwa ahli dalam melakukan penusukan? Karena sayatannya tidak beraturan, dapat saya katakan bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian. Baik, terakhir dok, ketika dokter memeriksa tubuh korban, apakah dokter dapat mengetahui siapa yang melakukan perbuatan terhadap korban? Begini Pak, visum et repertum hanya dapat mengetahui akibat dari tindak pidana saja. Namun untuk pelakunya kami tidak dapat mengetahuinya. Baik, terima kasih saksi ahli. Dan kami cukup ya. Baik, ahli apakah ada tambahan? Cukup yang mulia. Baik, terdakwa apakah ada pendapat? Tidak ada yang mulia. Baik, kalau begitu ahli jika pendapat ahli masih dibutuhkan, bersediakah untuk dihadirkan kembali persidangan? Bersedia yang mulia. Baik, jika begitu ahli secara mendalam persidangan dan nantinya kredibilitas dan BAP-nya akan diambil di meja pelingkaran nanti setelah selesai. Ya, silakan. Baik, untuk umum apakah ada bukti lain yang dihadirkan persidangan? Dari kami sudah cukup yang mulia. Baik. Agenda kita selanjutnya sesuai dengan jadwal adalah pemeriksaan alat bukti dari penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Baik, sesuai jadwal ya. Baik, untuk umum pastikan terdakwa tertahan dan dihadirkan ke persidangan selanjutnya ya. Baik yang mulia. Baik, dengan demikian sidang dilanjutkan pada tanggal 15 Oktober tahun 2023 dengan agenda sidang pemeriksaan alat bukti dari penasihat hukum. Dengan ini sidang ditunda. Beri memori. Sidang lanjutan dengan nomor ekses perkara 108 dan seterusnya sipir terdakwa Doni Stephen dengan ini dibuka yang terbuka untuk umum. Terdakwa silakan dulu. Terdakwa saya siap untuk persidangan ini. Saya ada siap yang mulia. Baik, selamat dalam tahanan apakah mendapat kabar baik? Cukup baik yang mulia. Baik, agenda kita pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dari penasihat hukum. Penasihat hukum, alat bukti apa yang akan dihadirkan pada persidangan ini? Baik, sebelumnya kami akan melanjutkan setelah saksi yang telah dipanggil dan setelah ahli saksi forensik yang pertama Dr. Kita SPF dan PF. Baik, saksi Ivan ini akan menerangkan tentang apa? Saksi Ivan akan menerangkan terkait peran dari saksi tersebut pada saat kejadian perkara. Baik, kalau begitu silakan dengan saksi dan terdakwa silakan duduk sampai penasihat hukumnya. Baik, ya. Tugas sekolah hadirkan saksi Ivan Ivan ke ruang persidangan. Keberatan yang mulia. Silakan.
bahwasanya saksi Ivan ini merupakan saksi yang tergolong ke dalam testimonium de auditu karena kesaksian atau keterangan yang diberikannya didapatkan karena mendengar dari terdakwa dan berdasarkan pernyataan yang ia harap yang menerangkan bahwa penetapan saksi ini tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah di dalam peradilan. Contohnya saja dalam putusan Mahkamah Agung nomor 881 K garing perdata garing 1983 yang menegaskan bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat itu terdiri semuanya dari de auditu dan keterangan tersebut dianggap tidak sah sebagai alat bukti yang mulia. Di sini yang mulia, memang yang dimaksud sebagai saksi menurut pasal 1 atau 26 pidana adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Tetapi berdasarkan putusan nomor 65 garing PU 8/2010, maka saksi ini telah diperluas menjadi seperti itu. Pasal 1 angka 26 KUHP dan 27, pasal 65, pasal 116 ayat 3, ayat 4, pasal 184 ayat 1A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Oleh karena itu dapat kami simpulkan bahwasanya kami diperbolehkan untuk menghadirkan saksi pada malam. Tapi yang mulia. Cukup. Biar kami yang berdiskusi terlebih dahulu. Baik, dari diskusi yang telah kami laksanakan, perlu diketahui oleh penuntut umum dan penasihat hukum bahwa berdasarkan putusan MK nomor 65 garing PU garing 8 garing 2010, makna saksi ini telah diperluas menjadi sebagai berikut. Pasal 1 angka 26 KUHP dan 27, pasal 65, pasal 116, pasal ayat 3, ayat 4, pasal 84 ayat 1A KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan pengadilan suatu pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Implikasi yuridis dari putusan tersebut terjadi perluasan makna atau pengertian mengenai saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana adalah bahwa setelah ada yang tersebut, definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung. Dan keterangan saksi diperluas juga maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak terdengar, dia dan dia sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan pengadilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana, sehingga sudah tepat apabila penasihat hukum menghadirkan keterangan saksi dari testimonium di awal itu dan dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti langsung dan tidak menjadi suatu alat bukti petunjuk. Apakah tadi mungkin dari penuntut umum dan penasihat hukum? Mengerti yang mulia. Baik, ya. Kalau begitu silakan penuntut umum untuk mengajukan saksi Ivan. Baik. Baik, saksi silakan duduk. Saksi apakah ada perasaan tulisan yang benar? Bisa yang mulia. Baik, hari ini saya dan saya dituliskan. Siap yang mulia. Baik, apakah saksi mengenal dan memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Saya tidak memiliki hubungan darah dengan terdakwa. Baik, apakah saksi mengenal kakak sidang pada hari ini? Tidak yang mulia. Baik, kalau begitu sebelumnya kami akan memeriksa dari BAP dari saksi terlebih dahulu. Saudara saya akan maju ke depan. Berikan penjelasan. Benar ya yang menandakan saudara? Benar yang mulia. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, kami akan membacakan identitas dari saudara. Silakan dengan lantang ya. Nama? Ivan. Tanggal lahir? Madura, 1 Januari 1990. Alamat saudara? Jalan Taman Bunga Merah, nomor 40, RW 2, Kelurahan Jatimulyo, Lokalu, Kota Malang. Pekerjaan? Guru. Baik, jenis kelamin laki-laki agama Islam atau bangsa Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Baik, sebelum saksi memberikan keterangan, maka saksi harus stop terlebih dahulu. Baik yang mulia. Baik, silakan. Baik, saksi silakan berdiri dan panel akan dibantu. Silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, untuk saksi dan panel silakan kembali ke tempat. Baik, silakan untuk penasihat hukum untuk pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia.
Baik saudara saksi, bisa saudara saksi jelaskan bagaimana saudara ini bisa tertangkap? Menurut pengamatan dan cerita terdakwa kepada saya, korban dan terdakwa hanya sebatas hubungan tetangga saja, Pak. Dapat saudara saksi jelaskan bagaimana hubungan antara terdakwa dan korban? Terdakwa dengan korban hubungannya hanya sebatas tetangga. Baik, berdasarkan hal yang Anda jelaskan tadi, menurut Anda hubungan terdakwa dan korban itu baik-baik saja atau tidak? Menurut saya sih kurang baik, Pak Anda. Mengapa saksi dapat mengatakan bahwa hubungan yang terdakwa itu dengan korban itu kurang baik? Karena berdasarkan cerita dari terdakwa ketika hendak meminjam uang kepada korban selalu maki-makinya, bahkan mendorong hingga jatuh. Baik, kapan hal itu dilakukan pada terdakwa? Kira-kira pada tanggal 21 Juli 2023, ketika terdakwa hendak berhutang kepada korban memaki-makinya, kemudian korban juga menendangnya hingga jatuh, dan di situ saya untungnya sempat pisah. Baik, kata-kata kasar apa yang diucapkan oleh korban pada terdakwa? Kira-kira seperti bajingan goblok, karet bocor, dan ada lagi tapi saya nggak ingat, Pak. Baik, apakah terdakwa ini terlalu mengangkat kehendaknya untuk membunuh atau membalas dendamnya kepada korban? Setahu saya sih nggak pernah, Pak. Bahkan terdakwa hanya mengutarakan pendapatnya bahwa dia agar diberikan kesabaran. Baik, setelah dia melakukan pencurian, apakah Anda itu pernah bertemu dengan korban? Dengan terdakwa maksud saya. Pernah bertemu kira-kira 2 hari setelah kejadian pencurian di rumah korban. Boleh Anda gambarkan bagaimana ekspresi dari terdakwa pada saat dia bertemu dengan Anda? Ekspresi terdakwa kira-kira dia menangis, kemudian matanya merah. Kemudian ketika saya tanya kenapa, si terdakwa ini bicara kalau dia nggak sengaja membunuh korban. Baik, pada saat itu apakah terdakwa mengatakan mengapa terdakwa membunuh korban? Dia tidak sengaja membunuh korban karena ketika itu korban menyerangnya, Pak, dan terdakwa ini hanya bertahan diri dengan cara menangis serangannya saja. Baik, apakah terdakwa itu mengatakan kepada Anda mengapa dia menusuk korban? Terdakwa bercerita kepada saya ketika itu korban menjadi terdakwa hingga nggak bisa nafas. Oleh karena itu mau nggak mau si terdakwa ini mengambil pisau yang ada di situ untuk melepaskan cekikannya itu, Pak. Baik, masih dari kami. Baik. Dan menurut umum bagaimana pakaian yang akan dijadikan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, yang mulia. Setelah terdakwa bercerita tentang apa yang dialami terdakwa, apakah terdakwa sempat mengatakan kepada saksi kalau ia berniat untuk mencuri di rumah korban? Entah itu gurauan atau enggak ya, Bu. Si terdakwa ini pernah bilang kalau dia punya niatan untuk mencuri di rumah korban itu. Baik, ketika terdakwa menemui saksi pada tanggal 21 Juli, apa yang dibawa oleh si terdakwa ini? Kira-kira terdakwa ini bawa tas ransel berwarna hitam dan isinya kira-kira ada laptop sama iPad. Lalu bagaimana respon saksi pada saat terdakwa menceritakan perbuatan ini? Respon saya terkejut, dan itu kan barang curiannya kan, jadi saya minta terdakwa untuk nyerahin diri ke polisi. Anda tahu bahwa yang dilakukan oleh terdakwa ini merupakan sebuah tindak pidana? Tahu sih. Lalu kenapa Anda tidak langsung melaporkan terdakwa ke polisi? Keberatan yang mudah keberatan. Pertanyaan dari PMI ini terlalu menggunakan saksi yang mulia. Baik, kalau itu tolong ya penuntut umum untuk terfokus pada sebuah perkara yang ada. Baik, yang mulia. Jadi kami cukup. Baik, kalau begitu jika keterangan dari saksi masih dibutuhkan, apakah saksi bersedia untuk didengar kembali? Dia bersedia, mulia. Baik, itu saksi silakan untuk mendengar persidangan ini. Terima kasih. Baiklah, penasihat hukum, saksi mana lagi yang akan dihadirkan selanjutnya? Saksi ahli forensik. Baik, penasihat hukum, silakan hadirkan saksi ahli ke dalam persidangan. Baik, tugas tolong hadirkan ahli ke dalam ruang sidang.
Baik, ahli silakan duduk. Baik, sebelumnya ahli berusaha berbahasa Indonesia dengan benar. Bisa yang mulia. Baik, bagaimana kondisi saat hari ini keadaan saya menjadi persidangan? Sehat dan siap yang mulia. Baik, sebelumnya apakah saudara mengenal terdakwa? Saya tidak mengenal terdakwa yang mulia. Baik, apakah saudara mengenal perangkat sidang pada hari ini? Saya tidak mengenal yang mulia. Baik, saudara ahli di sini dihadirkan bersama surat tugas dan surat diperiksa dalam pendidikan, benar ya? Benar yang mulia. Baik, kami akan memeriksa identitas dari baik pihak dan pihak saudara ahli. Silakan maju ke depan dan memperlihatkannya. Benar ini mana saudara? Benar. Baik, terima kasih yang berbicara. Baik, kami akan bisa terlebih dahulu ya. Silakan jawab dengan lantang. Nama? Nikita Astrid. Tempat tanggal lahir? Medan 13 April 1990. Alamat? Jalan Kertalaksana nomor 20, Longkali, Malang. Kerjaan saudari? Dokter spesialis forensik. Jenis kelamin perempuan, agama Kristen, keluarga Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Baik, ahli sebelum memberikan keterangan, maka ahli harus sumpah terlebih dahulu. Sedia ya? Bersedia yang mulia. Baik, Bu, silakan Bu disumpah. Baik, ahli silakan berdiri dan penanyawan silakan berdiri. Ahli silakan angkat tangan kanan setinggi telinga dan membentuk tangan seperti huruf V dan tangan kiri berada di atas Alkitab. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Sebagai ahli dalam persidangan ini. Sebagai ahli dalam persidangan ini. Bahwa saya akan memberikan pendapat. Bahwa saya akan memberikan pendapat. Tentang soal-soal. Tentang soal-soal. Yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya. Yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Baik, ahli dan penanyawan silakan kembali ke tempat. Baik, kalau begitu tolong ahli jelaskan mengenai keahlian saudara ini dan berapa kali dipanggil persidangan. Jadi keahlian saya sebagai ahli forensik adalah melakukan pemeriksaan terhadap orang yang masih hidup maupun jenazah menurut urutan tertulis oleh kepolisian maupun instansi lain. Lalu hasil pemeriksaan ini disebut result et repertum. Saya juga sudah dihadirkan 28 kali sebagai ahli di sebuah persidangan. Baik, demikian penasihat hukum, silakan menuju pertanyaannya. Terima kasih ya, Bu. Dan sebelumnya kami izin untuk menunjukkan alat bukti berupa visum dan repertum dan terdakwa. Baik, silakan menuju penasihat hukum dan juga ahli silakan menuju depan untuk memeriksa juga. Baik, saat menuju depan. Baik, saya izin menunjukkan pertanyaan. Silakan. Baik, selamat pagi dok, bagaimana kabar hari ini? Saya sehat, Pak. Baik, saya ingin bertanya dok, apakah benar dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dalam perkara ini? Benar, Pak. Baik, apakah dokter bersedia untuk pemeriksaan yang selalu memberikan perkara yang sebenarnya? Bersedia, Pak. Saya ingin bertanya apakah keterangan yang ada pada BAP itu sudah benar? Sudah benar, Pak. Kemudian apakah ahli memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan terdakwa? Saya tidak mengenal terdakwa, Pak. Saya hanya memeriksa terdakwa di rumah sakit Lavalet, Pak. Lalu apakah ahli memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan korban? Saya tidak mengenal korban, Pak. Baik, saya izin apakah saya boleh tahu sejak kapan ahli sudah menjadi ahli forensik? Saya sebagai dokter spesialis forensik di rumah sakit Lavalet sejak tahun 2012 hingga sekarang, Pak. Baik, apakah benar ahli yang telah membuat keterangan berupa visum dan repertum pada terdakwa? Iya, benar, Pak. Saya izin untuk menanyakan berapa banyak pengalaman Anda di bidang forensik dan apa yang telah Anda tangani selama menjadi ahli forensik. Saya sudah melakukan visum lebih dari 60 kali dan sering dimintai keterangan sebagai ahli oleh penegak hukum terkait keahlian yang saya miliki, Pak. Baik, kapan tepatnya ahli itu memeriksa terdakwa? Saya memeriksa terdakwa pada tanggal 22 September 2023, Pak. Baik, sebelumnya saudara ahli ini menjelaskan bahwa saudara ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap korban apa itu benar? Benar, Pak. Apakah memar yang dialami oleh terdakwa itu disebabkan oleh cekikan? Iya, benar, Pak. Karena terdapat luka memar dan pembekuan darah yang diakibatkan oleh cengkeraman tangan yang sangat keras, Pak.
itu saya izin memastikan ya Pak, bahwa penyebab dari memar tersebut juga dapat diakibatkan oleh cekikan keras. Apakah benar? Iya benar Pak, karena pada waktu memar terjadi harusnya memar itu sudah hilang pada kurun waktu 1 bulan Pak. Menurut dokter, apakah cekikan tersebut dapat mengakibatkan kematian? Tentu saja bisa Pak, karena sejatinya seorang yang tersedak yang diakibatkan oleh cengkerak cekikan memiliki resiko kematian 7 kali lipat Pak. Baik, terima kasih. Ini dari kami cukup ya Bu ya. Baik, dari ahli apakah ada tambahan lain? Cukup yang mulia. Baik, kalau itu menurut umum apakah ada pertanyaan juga? Ada yang mulia. Silakan. Baik. Apakah sebelumnya saksi pernah menangani kasus seperti ini? Sudah pernah Bu. Tapi apakah seluruh jenis cekikan dapat menyebabkan kematian terhadap seseorang? Tidak Bu, tergantung perbuatan cekikannya Bu. Lalu apakah memar yang dihasilkan oleh terdakwa ini dapat menyebabkan kematian? Belum sampai Bu. Baik, terima kasih Dok. Cukup dari kami yang mulia. Baik, terdakwa apakah ada pendapat? Tidak ada yang mulia. Baik, jika demikian saksi jika keterangan dibutuhkan apakah bersedia menjadi kembali? Bersedia yang mulia. Baik, jika demikian saksi silakan untuk menjalankan persidangan ini dan mengambil kualitasnya nanti di meja pendataan pengganti setelah sidang selesai. Baik, yang mulia. Baik, silakan. Baik, penasihat hukum apakah ada pertanyaan yang dalam persidangan ini? Cukup ya Bu ya. Baik. Jika demikian agenda kita selanjutnya adalah sesuai dengan jadwal pemeriksaan terdakwa. Gitu. Baik, sesuai jadwal. Baik, untuk umum pastikan terdakwa untuk ditahan dan jadi sidang selanjutnya ya. Baik, yang mulia. Baik. Dengan demikian sidang akan dilanjutkan pada tanggal 17 Oktober tahun 2003 dengan agenda sidang pemeriksaan terdakwa. Dengan ini sidang ditunda. Pri memori. Selanjutnya dengan pemeriksaan perkara 38 dan seterusnya ada tiga terdakwa dari Stephen. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Sudah terdakwa silakan duduk. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah sudah terdakwa apakah saya siap di persidangan ini? Saya dan siap yang mulia. Baik, sama dalam tahanan apakah sudah terpapar yang baik? Cukup baik yang mulia. Baik. Sekali lagi, apakah saudara terdakwa siap? Siap yang mulia. Baik. Pertama-tama, bagaimana saudara terdakwa ini mengenal korban? Saya dan Pak Ahmad itu tetangga yang mulia. Bahkan kami sudah bertemu saat ada pertemuan di RT tempat tinggal kami. Baik. Berdasarkan kesaksian dari saudara Ivan, apakah benar terdakwa mengalami perlakuan yang kurang baik dari korban? Benar yang mulia. Baik, itu tolong saudara jelaskan bagaimana perlakuan kurang baik tersebut. Saya ini orang susah yang mulia. Ketika saya hendak meminjam sejumlah uang kepada korban malah berbeda saya dan menghina saya yang mulia. Baik, kemudian bagaimana respon saudara terdakwa atas hal tersebut? Apakah sudah ada niatan untuk membunuh korban? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara terdakwa sudah saya ingatkan ya untuk mau serius menjawab dan karena ini nantinya akan menyangkut sama saudara seperti itu. Baik yang mulia, memang hanya itu bisa saya jawab. Baik, tolong perhatikan dengan serius ya. Silakan saudara menuntut umum untuk mengambil pertanyaan. Baik, yang mulia. Apakah terdakwa saat ini dalam kondisi sehat, penglihatan dan pendengaran yang baik dan tidak pernah dilalui sakit jiwa? Saya dalam kondisi sehat. Apakah benar terdakwa mengenal korban sejak selama ini karena terdakwa dan korban bertetanggaan dan sering mengikuti pertemuan rukun tetangga bersama? Benar Bu. Baik. Apakah benar terdakwa telah beberapa kali menjam uang kepada korban tetapi selalu ditolak dengan alasan terdakwa ini tidak mampu untuk membayar? Ya benar. Apakah benar penolakan korban kepada terdakwa ini seringkali menggunakan kata-kata kasar yang akibatnya menyakiti hati terdakwa? Benar. Apakah benar alasan terdakwa meminjam uang kepada korban adalah untuk kehidupan sehari-hari? Benar. Apakah terdakwa telah memiliki niat untuk mencuri setelah gagal dipinjamkan uang oleh si korban ini? Iya. Apakah benar terdakwa mendatangi rumah korban sebanyak 3 kali untuk mengecek kondisi rumah korban? Iya. Baik, selanjutnya apakah benar terdakwa dan Stephen ini mendatangi rumah korban sekitar pukul 00.30 WIB untuk melancarkan aksinya dan berhasil memanjat pagar tanpa menggunakan linggis yang kamu bawa? Iya. Baik, selanjutnya apakah benar ketika terdakwa sudah berhasil mengambil laptop dan iPad, terdakwa ini melarikan diri melalui pintu belakang namun tidak saling bertemu dengan anak dan istri korban? Iya benar. Lalu, apakah benar terdakwa kaget akan teriakan anak korban dan membuat terdakwa ini panik dan mengambil pisau di dapur menusuk korban dengan pisau di bagian punggung? Iya. Pertanyaan terakhir, apakah benar terdakwa menusuk korban kembali di bagian pergelangan tangan agar si korban ini melepaskan terdakwa? Benar. Baik, cukup dari kami ketua majelis. Baik, penasihat hukum bakal kembali pertanyaan. Kami ingin mengajukan pertanyaan yang mulia. Silakan penasihat hukum di pertanyaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Terdakwa, bagaimana hubungan terdakwa dengan korban sebelum terjadi penjamretan?
Hubungan kami sejak awal baik sejak bertetanggaan, namun semenjak saya hendak meminjam uang kepada korban, korban mulai menjauhi saya. Baik. Kemudian apa alasan terdakwa untuk meminjam uang kepada korban? Saya memiliki pekerjaan sebagai guru Pak dan sudah di PHK. Uang pinjaman tersebut sudah saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Berapa kali terdakwa berusaha meminjam uang kepada korban? Sekitar 3 kali dan kali ketiga saya mendapatkan penolakan. Mengapa sudah ditolak namun tetap mencoba? Karena korban satu-satunya kawan saya. Lantas bagaimana bentuk penolakan kepada korban? Saya sempat dibagi maki dengan kata-kata kotor dan hendak ditendang. Bagaimana bentuk makian dari korban kepada Anda? Seperti anjing, bajingan, tolol, dan kata-kata kotor lainnya yang tidak etis dikatakan di persidangan. Baik. Anda mengatakan bahwasannya tadi hanya ditendang dan bagaimana respon dari terdakwa? Saya hanya diam dan hendak ditendang lagi, tapi kemudian dipisahkan oleh teman saya. Apakah ada hal yang menimbulkan Anda untuk melakukan pencurian? Tentu saja kan hambatan ekonomi, Pak. Baik. Kemudian apakah ada niatan atau rencana juga untuk membunuh korban dalam melakukan pencurian itu? Tentu saja tidak, Pak, karena korban satu-satunya kawan baik saya. Baik. Apakah saudara sudah melakukan perencanaan untuk melakukan pencurian di rumah korban? Bahwa saya tidak, karena pada malam itu saya baru pulang mulai dari Pakis dan lewati depan rumah korban. Kemudian muncul niatan untuk melakukan pencurian pada malam itu. Baik, berarti lintis dan tas yang Anda bawa itu bukan merupakan alat untuk bukan merupakan alat yang kamu persiapkan untuk melakukan pencurian? Tentu saja tidak, Pak, karena kedua alat tersebut adalah alat yang saya gunakan untuk mengundi Pakis. Baik, lalu saat pencurian apakah Anda memang menargetkan untuk mengambil MacBook dan iPad? Saya hanya mengambil barang yang dapat saya bawa dan yang terlihat oleh mata saya saja, Pak. Baik, bagaimana respon Anda ketika melihat korban memergoki Anda di dapur? Sejak itu saya langsung bilang sekolah itu aku butuh duit namun soalnya, dan kemudian korban tiba-tiba lari ke arah saya dan kemudian mencekik saya. Baik, lalu apa yang Anda lakukan ketika Anda tercekik oleh korban? Saya berusaha melepaskan cekikan tersebut, namun berat badan korban jauh lebih besar daripada saya sehingga saya kemudian melihat sebuah pisau. Apakah menurut Anda pisau merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk melepaskan diri dari cekikan? Benar, Pak, karena ketika korban mencekik saya, penglihatan saya sempat terasa gelap dan kemudian saya meraba-raba dan saya memegang sebuah pisau. Mengapa Anda menusuk di punggung dan pergelangan tangan? Karena saya hendak mengumpulkan korban bukan untuk membunuhnya, Pak. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, kalau begitu untuk umum apakah ada pertanyaan lainnya? Cukup yang mulia. Baik, terdakwa kalau ada pertanyaan tambahan lain? Tidak ada yang mulia. Baik, jika begitu agenda selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Penuntut umum butuh waktu berapa lama untuk persiapan tuntutan? Kami membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya yang mulia. Baik. Baik, berdasarkan dari majelis hakim memberikan waktu kepada penuntut umum untuk mempersiapkan tuntutannya selama 7 hari. Apakah cukup? Terima kasih, cukup ya mulia. Baik. Sidang selanjutnya adalah sesuai dengan jadwal, yakni pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Penuntut umum pastikan terdakwa untuk ditahan dan dihadirkan ke sidang selanjutnya. Baik yang mulia. Baik, dengan demikian sidang akan dilanjutkan pada tanggal 23 Oktober tahun 2023 dengan agenda sidang pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Dan ini sidang kami tunda. Memori. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 8 dan seterusnya hasil terdakwa dan Steven dengan ini dibuka jangan terbuka untuk umum. Selamat pagi saudara terdakwa, hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Saya dan siap yang mulia. Baik, agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Pada penuntut umum silakan dibacakan. Baik yang mulia. Kejaksaan Negeri Malang untuk keadilan surat tuntutan nomor register perkara garing PDF strip 8 garing Malang garing 27 garing 2023. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas yakni primer subsidiar dengan primer bahwa terdakwa Doni Steven pada hari Senin tanggal 19 Juli 2023 dengan perkiraan pukul 00.30 WIB dan bertempat di rumah kediaman korban dengan memanjat pagar di Jalan Taman Bunga Merak 1, nomor 14 RW 2 Kelurahan Jatimulyo Lokuaru, Kota Malang, Jawa Timur,
yang masih berada pada kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kota Malang telah melakukan perbuatan pengambilan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang mengakibatkan kematian yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 365 ayat 3 KUHP. Susudir, terdakwa Doni Stephen pada hari Senin tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan September bertempat di rumah kediaman korban di Jalan Taman Bunga Merah nomor 1 nomor 14 RW 2 Jatimulyo, Lowaru, Kota Malang, Jawa Timur atau suatu tempat hal yang masih berada pada kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kota Malang telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut yang dianggap telah dibacakan dan juga perbuatan yang dilakukan pada malam hari dengan memanjat pagar, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dan melanggar pasal 363 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Fakta persidangan dianggap telah dibacakan, keterangan ahli dianggap telah dibacakan, keterangan terdakwa dianggap telah dibacakan, barang bukti dianggap telah dibacakan, analisis hukum dianggap telah dibacakan, kesimpulan dianggap telah dibacakan. Sebelum kami mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa Doni Stephen, maka perkenankanlah kami mengupakan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dan akan menjadi pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana. Yang pertama, hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa Doni Stephen mengakibatkan korban Ahmad Jody Nasution meninggal dunia. Yang kedua, terdakwa Doni Stephen adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok ini. Yang ketiga, terdakwa Doni Stephen tidak sopan di dalam persidangan. Yang kedua, hal-hal yang meringankan, yaitu bahwa terdakwa Doni Stephen belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa Doni Stephen melakukan penusukan bukan di area vital tubuh korban, dan terdakwa Doni Stephen tidak membunuh seluruh anggota keluarga. Berdasarkan riwayat tersebut, maka dengan ini kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan agar majelis hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan terdakwa Doni Stephen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada dakwaan primer pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan kematian. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Doni Stephen dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa Doni Stephen tetap ditahan. Yang ketiga, yaitu menetapkan barang bukti berupa 1 MacBook Pro tahun 2019 dengan nomor IMEI 273549-11-4700005-3 dan 1 iPad seri 7 tahun 2019 dengan nomor IMEI 353542-01780005-5 dikembalikan kepada saksi Ima dan pisau dapur berukuran 26 cm dengan merek Eiger, pinggir toge berukuran 40 cm, tas ransel berwarna hitam dengan merek Eiger dirampas untuk dimusnahkan. Yang keempat, menetapkan alat bukti berupa 1 lembar asli surat keterangan autopsi dari Rumah Sakit Saiful Anwar nomor ver garing 55-11-243-243.34 pada tanggal 19 Juli 2023 atas nama Ahmad Jody Nasution yang dibuat ditandatangani oleh Dr. Julian Rozak SPF DFM dengan hasil terdapat luka tusuk atau funus kontusum di bagian trapesius dan pergelangan tangan sepanjang 15 mm. Kemudian yang kelima, menetapkan agar terdakwa Doni Stephen membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan kami serahkan kepada majelis hakim dalam sidang hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dengan kami, Christine Angel SHLMM selaku penuntut umum 1 dan Nur Hasim SHMH selaku penuntut umum 2. Terima kasih. Terdakwa dan penasihat hukum memahami dengan surat tuntutannya? Paham ya mulia. Paham ya mulia. Baik penasihat hukum dan terdakwa, apakah ingin mengajukan nota pembelaan? Kami akan mengajukan nota pembelaan ya mulia, namun kami belum akan hari persiapannya. Baik, kami majelis hakim akan memberikan waktu selama terjadi kepada penasihat hukum untuk mempersiapkan nota pembelaan. Baik, akan kami persiapkan ya. Maka agenda sidang kita selanjutnya adalah pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa sesuai dengan jadwal. Penuntut umum pastikan terdakwa tetap ditahan dan dihadapkan dalam persidangan berikutnya ya. Baik ya mulia. Baik, dengan ini sidang akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober tahun 2023 dengan agenda sidang
sidang pembacaan dan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Dengan ini sidang ditunda. Memori. Selanjutnya dengan nomor perkara 128 dan seterusnya dari terdakwa dan Stephen dengan ini dan terbuka dan buka untuk umum. Satu lagi terdakwa, kami saya persidangan. Saya dan siap yang mulia. Baik, apakah semua teman-teman baik? Cukup baik yang mulia. Baik, agenda kita pada hari ini adalah pembacaan dan pembelaan dari penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Apakah siap? Baik, ya. Kami juga mau izin kembalikan saudara. Baik, silakan. Nota pembelaan penasihat hukum terdakwa. Majelis hakim yang kami muliakan, menuntut umum yang kami hormati serta penghuni sidang yang kami hormati, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pencurian hingga mengakibatkan kematian dan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yang disusun secara peringkat subsidiar yang diatur dalam pasal 365 ayat 3 dan 363 ayat 3 dengan unsur-unsur sebagai berikut. Kesatu, pengambilan barang yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain yang telah dibacakan. Kedua, dilakukan dengan kekerasan atau ancaman yang telah dibacakan. Ketiga, yang mengakibatkan kematian yang telah dibacakan. Keempat, dilakukan di malam hari di rumah kediaman yang telah dibacakan. Kemudian atas tuntutan kedua dengan unsur-unsur sebagai berikut. Kesatu, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain yang telah dibacakan. Kedua, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang telah dibacakan. Ketiga, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang telah dibacakan. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati serta penghuni sidang yang kami hormati, berdasarkan uraian-uraian di atas, saatnya kami untuk menyampaikan permohonan pada majelis hakim agar berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Pertama, menyatakan terdakwa Doni Stephen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian hingga mengakibatkan kematian dan pencurian dalam pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Doni Stephen dari segala dakwaan atau dilepas dari segala tuntutan. Ketiga, memulihkan nama baik terdakwa yakni Doni Stephen dalam harkat dan martabat yang masyarakat. Keempat, untuk membebankan biaya perkara kepada negara. Namun apabila majelis hakim bertempat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. X1 itu nomor 9 itu diskusi. Terima kasih ya. Baik, dari penuntut umum apakah ada tanggapan soal pembelaan tersebut? Tidak yang mulia, kami tetap pada tuntutan yang kami ajukan. Baik, jika demikian, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan akhir dari kami majelis hakim. Maka sidang akan dilanjutkan pada tanggal 7 November tahun 2003 dengan agenda sidang pembacaan putusan akhir dari kami majelis hakim. Penuntut umum pastikan terdakwa ditahan dan dihadirkan ke sidang selanjutnya. Baik yang mulia. Baik, demikian sidang akan dilanjutkan pada tanggal 7 November tahun 2003 dengan sidang agenda sebagai putusan akhir dari majelis hakim. Dengan ini sidang kami tunda. Memori. Sidang lanjutkan dengan nomor perkara dan seterusnya atas terdakwa dari Stephen dengan ini dibuka dan kemudian terbuka untuk umum. Selamat pagi saudara terdakwa, hari ini dalam saya dan saya untuk persidangan. Saya dan siap yang mulia. Baiklah, agenda kita pada hari ini adalah pembacaan putusan akhir dari majelis hakim. Harap semuanya untuk memperhatikan. Putusan nomor 138 dan seterusnya demi keadilan bersama ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Malang yang sedang mengaji perkara pidana pada peragaan pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa, identitas terdakwa jawab telah dibacakan. Telah membaca dan berkas perkara yang bersangkutan. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan primer subsidiar, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer diatur dalam pasal 365 ayat 3 KUHP yang pada unsurnya 1. Barang siapa dianggap telah dibacakan. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 3. Mengambil barang milik orang lain. 4. Yang mengakibatkan kematian. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa dianggap telah dibacakan. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Menimbang bahwa terdakwa Doni Stephen melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 19 September 2020 dengan perkiraan pukul 00.30 dan bertempat di rumah kediaman korban dengan menghadap pagar di Jalan Taman Bunga Merak 1 nomor 14 RW 2 Kelurahan Jatimulyo Lowawalu Kota Malang Jawa Timur. Menimbang bahwa terdakwa Doni Stephen telah melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tanpa memiliki izin dari pemiliknya. Menimbang bahwa maksud terdakwa Doni Stephen melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang dan uang hasil pencurian tersebut rencananya akan terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melalui hukum telah terpenuhi. 3. Unsur yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menimbang bahwa pengambilan dalam pasal ini harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki tanpa izin dari pemiliknya yang sah, menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Nadia dan saksi Nur Halimah dan didukung dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa mengambil satu Menhukul tahun 2019 dengan nomor IMEI 273549/11/47005/3 dan satu iPad seri 7 tahun 2019 dengan nomor IMEI 353542/02/1780005/5 di rumah korban, dengan cara terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan memanjat pagar rumah korban yang tingginya 170 cm. Selanjutnya, terdakwa masih di kondisi terdesak dan merasa harus menyelamatkan nyawanya. Dengan secara spontan, terdakwa mengincar barang tajam dan terdapat pisau dapur dan ditancapkannya pisau dapur tersebut ke arah punggung korban sebanyak 10 kali. Terdakwa ketika melihat korban mulai melemah karena tusukan di punggung dan pergelangan tangan, terdakwa segera pergi membawa barang curi yang sebelumnya telah diambil. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis hakim berkesimpulan unsur yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang telah terpenuhi. Unsur yang mengakibatkan kematian, menimbang bahwa akibat dari terdakwa berkelahi dengan korban yang dilanjutkan dengan penusukan pada bagian punggung atas dan pada bagian pergelangan tangan korban Ahmad Joni Nasution yang menyebabkan korban Ahmad Joni Nasution meninggal dunia. Menimbang bahwa visum et repertum dari Rumah Sakit Saiful Anwar nomor V312-54-243.2020 tanggal 19 September 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Rania Yasina SPM DFM selaku dokter pemeriksa. Sebab kematian adalah pendarahan yang timbul dari pendarahan pada pergelangan tangan dan punggung dengan pecahnya pembuluh darah arteri dan vena sehingga menyebabkan kematian dikarenakan pendarahan yang deras. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur yang mengakibatkan kematian telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keadaan yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Ahmad Joni Nasution meninggal dunia. 2. Perbuatan terdakwa adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok ini. 3. Perbuatan terdakwa tidak sopan di dalam persidangan. Sedangkan keadaan yang meringankan: 1. Terdakwa melakukan penusukan bukan di area vital tubuh korban. 2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 3. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Baik, saudara dapat silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Doni Stephen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian yang merupakan dakwaan primer. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Doni Stephen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terjalan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tak ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa yang telah dibacakan dirampas untuk negara, dikembalikan untuk terdakwa dan digunakan untuk berkas perkara yang lain. 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Jumat tanggal 3 November tahun 2003 oleh Muhammad Ulama SMH sebagai hakim ketua, Bunga Fani SMH dan Fani Nusri SMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November tahun 2003 oleh hakim ketua disebut didampingi oleh hakim-hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh Legis Gatsa SR sebagai panitia pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan dihadiri oleh Presiden Angel SLRM dan Rasim SMH sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. Baik, terdakwa sekarang dulu. Berdasarkan pasal 196 ayat 3 KUHP, saudara memiliki hak untuk menerima atau menolak
putusan, membaca putusan, ataupun meminta penangguhan pelaksanaan putusan maupun banding. Saudara akan menggunakan hak yang mana? Izinkan saya berdiskusi dengan penasihat hukum saya yang mulia. Baik, silakan. Bagaimana saudara? Kami akan mengajukan banding yang mulia. Baik, jika demikian, berdasarkan pasal 233 KUHP, sudah terdakwa dan penasihat hukumnya berhak untuk melakukan banding dalam waktu 7 hari sudah berjalan putusan akhir. Dengan demikian, sidang pengadilan negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara PDM strip 138 garing Malang garing 08 garing 2023 atas terdakwa Doni Stephen pada tanggal 7 November tahun 2023 bertepat di ruang sidang utama dengan ini akan selesai dan ditutup. Semoga perkara ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua, saudara, dan tidak mengulanginya lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk itu silakan saudara kembali ke luar. Silakan. Majelis Hakim meninggalkan persidangan, para pihak dimohon untuk berdiri. Para pihak dipersilahkan meninggalkan persidangan. Sekian simulasi sidang dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.